نزدیکی پادگان قلمردیه. Krisis besar melanda Israel setelah rudal balistik jarak jauh yang ditembakkan Qatar menghantam tepat sasaran ke kompleks pemerintahan utama di Yerusalem, tempat kantor resmi Perdana Menteri berada. Ledakan keras terjadi pada pukul 10.45 pagi waktu setempat, menimbulkan kepanikan luar biasa di jantung kota. Gedung yang selama ini menjadi pusat pengambilan keputusan negara hancur lebur, menyisakan puing-puing, kobaran api, dan kepulan asap hitam tebal yang terlihat dari radius puluhan kilometer. Menurut laporan awal dari otoritas medis, sedikitnya 87 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk staf pemerintahan, anggota keamanan, serta warga sipil yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Lebih dari 200 orang lainnya dilaporkan luka-luka, sebagian besar mengalami luka bakar serius dan cedera akibat reruntuhan beton. Evakuasi berlangsung kacau karena tim penyelamat kesulitan menembus area reruntuhan yang masih diliputi api. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel saat kejadian, dilaporkan berada di dalam gedung bersama sejumlah pejabat senior. Sumber keamanan menyebut Netanyahu berhasil dievakuasi dalam kondisi kritis dan segera dilarikan ke rumah sakit militer di Yerusalem. Sumber medis internal menyampaikan bahwa Netanyahu mengalami luka serius di bagian kepala akibat runtuhan dan hingga kini masih belum sadar. Informasi yang beredar menyebutkan ia dalam kondisi koma. Pasukan pertahanan Israel langsung meningkatkan status siaga nasional. Seluruh akses menuju Yerusalem pusat ditutup total, sementara sistem pertahanan udara diaktifkan penuh untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan. Tank dan kendaraan lapis baja dikerahkan ke berbagai titik strategis, sementara jet tempur terlihat berpatroli di udara. Qatar mengumumkan secara terbuka bahwa serangan rudal tersebut adalah bentuk balasan langsung atas serangan Israel ke ibu kota Doha beberapa hari sebelumnya. Israel diketahui melancarkan operasi udara besar-besaran ke wilayah sipil di Doha dengan dalih memburu jaringan Hamas. Namun kenyataannya, serangan itu menghantam kawasan pemukiman padat penduduk, menewaskan puluhan warga sipil termasuk anak-anak, dan merusak infrastruktur vital seperti rumah sakit serta jaringan listrik. Kementerian Pertahanan Qatar dalam pernyataan resminya mengatakan, Israel telah menyerang jantung kota kami tanpa alasan yang sah. Kami memperingatkan bahwa setiap agresi akan dibalas setimpal. Serangan ke Yerusalem adalah pesan bahwa Qatar tidak akan tinggal diam ketika warganya dibantai. Sementara itu, media internasional menyoroti bahwa serangan rudal Qatar ini adalah pertama kalinya sebuah negara teluk berani melancarkan serangan langsung ke jantung Israel. Keberanian tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa konflik Timur Tengah telah naik ke level baru yang lebih berbahaya, di mana negara-negara yang selama ini cenderung pasif kini mulai mengambil langkah militer terbuka. Di tengah kepanikan, masyarakat Yerusalem dilanda ketakutan. Sirene darurat terus berbunyi, ribuan warga berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah. Rumah sakit dipenuhi korban, sebagian terpaksa dirawat di lorong karena kapasitas ruang gawat darurat penuh. Relawan Palang Merah dan tim medis darurat bekerja tanpa henti, sementara pemerintah kota kewalahan menghadapi dampak serangan yang begitu masif. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Israel, selain konfirmasi bahwa situasi darurat diberlakukan di seluruh negeri. Namun berbagai laporan menyebutkan, serangan Qatar ini telah memukul telak reputasi militer Israel yang selama ini dikenal memiliki sistem pertahanan udara paling canggih di kawasan. Fakta bahwa rudal Qatar mampu menembus sistem Iron Dome dan menghantam gedung pemerintahan utama dianggap sebagai kegagalan besar bagi pertahanan Israel. Kondisi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kini menjadi sorotan utama. Setelah berhasil dievakuasi dari reruntuhan gedung pemerintahan yang hancur akibat serangan rudal Qatar, Netanyahu dilaporkan dalam keadaan kritis. Tim medis militer mengkonfirmasi bahwa ia menderita cedera kepala serius, patah tulang, dan trauma berat. Hingga laporan ini diturunkan, Netanyahu belum siuman dan sudah berada dalam kondisi koma selama beberapa hari terakhir. Ketiadaan Perdana Menteri Netanyahu memicu kekacauan politik di Israel. Kabinet darurat dibentuk secara tergesa-gesa, namun perdebatan soal siapa yang berhak memimpin sementara memunculkan perpecahan internal. Beberapa menteri senior saling berebut pengaruh, sementara oposisi justru mendesak dilakukannya pemilu darurat. Situasi ini membuat pemerintahan Israel terlihat rapuh di mata dunia, terutama di saat negara itu menghadapi ancaman nyata dari luar. Sumber internal militer menyebutkan bahwa keterpurukan Netanyahu mempengaruhi moral pasukan. Banyak tentara yang merasa kehilangan figur sentral dalam pengambilan keputusan strategis. Meski Komandan Angkatan Pertahanan Israel atau IDF telah mengambil alih koordinasi sementara, keputusannya dinilai lambat karena harus melalui persetujuan kabinet. Hal ini berdampak pada melemahnya respon militer Israel terhadap potensi serangan lanjutan. Di sisi publik, rumor tentang kondisi kesehatan Netanyahu menyebar cepat.
Media lokal menyiarkan laporan kontradiktif. Ada yang menyebut Netanyahu hanya terluka ringan, ada pula yang mengabarkan bahwa ia sudah tidak bisa kembali menjalankan tugasnya. Ketiadaan transparansi membuat rakyat Israel cemas sekaligus marah. Protes kecil mulai muncul di beberapa kota, menuntut kejelasan kondisi Perdana Menteri sekaligus menuding pemerintah sengaja menutup-nutupi informasi. Di Yerusalem sendiri situasi semakin tidak menentu. Ribuan warga yang kehilangan keluarga akibat serangan Qatar menuntut jawaban. Bagaimana mungkin rudal musuh bisa menembus sistem pertahanan Iron Dome dan menghantam jantung pemerintahan? Pertanyaan ini menambah tekanan terhadap militer dan badan intelijen Israel yang dituding lalai. Sejumlah analis internasional menilai bahwa Israel kini berada di titik paling rapuh dalam sejarah modernnya. Ini bukan sekadar luka pada gedung pemerintahan, ini adalah simbol keruntuhan reputasi militer Israel yang selama ini mengandalkan teknologi pertahanan. Jika Perdana Menterinya lumpuh, maka struktur politik dan militer negara itu akan ikut goyah. Sementara itu, pemerintahan sementara Israel mengumumkan status siaga nasional tetap berlaku tanpa batas waktu. Ribuan tentara cadangan dipanggil kembali untuk berjaga dan pangkalan militer di seluruh negeri ditingkatkan pengamanannya. Namun langkah ini dianggap lebih bersifat defensif ketimbang ofensif. Israel tampak sibuk merapikan internalnya sendiri ketimbang menyiapkan serangan balasan. Kondisi Netanyahu yang koma selama berhari-hari tanpa kepastian kapan akan sadar membuat Israel kehilangan arah. Situasi ini menjadi ruang kosong yang berbahaya karena lawan-lawannya di kawasan itu bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menekan Israel lebih jauh. Qatar sendiri belum memberikan tanda akan menghentikan operasinya, sementara negara-negara tetangga mengawasi perkembangan dengan cermat. Pemerintah Qatar akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan rudal yang menghancurkan gedung pemerintahan Israel di Yerusalem. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Qatar menegaskan bahwa aksi militer tersebut merupakan respon langsung terhadap agresi Israel ke ibu kota Doha. Beberapa hari sebelumnya, Israel diketahui melancarkan serangan udara besar-besaran ke Doha dengan alasan memburu jaringan Hamas yang dituduh bersembunyi di wilayah Qatar. Namun serangan itu justru menghantam kawasan sipil yang padat penduduk. Sedikitnya 62 warga sipil Qatar tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Beberapa fasilitas vital seperti rumah sakit, sekolah, serta jaringan listrik utama juga rusak parah. Menteri Pertahanan Qatar dalam konferensi pers menegaskan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam melihat warganya dibantai. Israel melakukan serangan brutal terhadap ibu kota kami dengan dalih palsu. Mereka membenarkan pembunuhan warga sipil dengan alasan mencari Hamas. Kami kirim pesan balik, Doha bukan tempat yang bisa dibombardir seenaknya tanpa konsekuensi, ujarnya tegas. Qatar mengklaim bahwa rudal yang ditembakkan ke Yerusalem adalah bagian dari persenjataan pertahanan yang selama ini disimpan sebagai cadangan strategis. Sumber militer Qatar menyebut serangan itu hanya peringatan tahap pertama, dan bila Israel melanjutkan agresinya, balasan berikutnya akan lebih besar. Media Qatar ramai memberitakan bahwa serangan balasan ke Israel mendapat dukungan penuh dari rakyat. Ribuan orang tumpah ke jalan di Doha mengibarkan bendera nasional sambil meneriakan yel-yel anti-Israel. Dukungan ini tidak hanya datang dari warga sipil, tetapi juga dari kelompok politik dan agama di kawasan Teluk yang selama ini cenderung diam. Analis Timur Tengah menilai langkah Qatar ini merupakan titik balik penting. Selama ini, negara-negara Teluk jarang terlibat langsung dalam kontroversi militer terbuka dengan Israel. Namun serangan ke Yerusalem menandai bahwa situasi sudah berubah. Qatar kini berani menempatkan dirinya sebagai pemain utama yang menantang dominasi militer Israel di kawasan. Israel sendiri masih belum memberikan tanggapan resmi selain menyatakan bahwa mereka sedang menilai situasi. Namun beberapa media Israel menyebutkan bahwa serangan Qatar adalah pukulan besar bagi citra Israel. Fakta bahwa rudal musuh bisa menembus pertahanan Iron Dome dan mengenai jantung pemerintahan menjadi tamparan keras. Di kalangan masyarakat internasional, banyak pihak menilai Israel telah salah langkah dengan menyerang Doha. Serangan ke ibu kota negara berdaulat seperti Qatar adalah bentuk arogansi. Israel mengira mereka bisa melakukannya tanpa konsekuensi. Sekarang mereka justru menerima balasan yang membuat Perdana Menteri mereka koma. Qatar sendiri menutup pernyataannya dengan kalimat singkat yang dianggap sebagai ancaman. Jika agresi berlanjut, maka tidak hanya Yerusalem yang akan terbakar. Serangan rudal Qatar yang menghancurkan gedung pemerintahan Israel dan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu koma, kini menjadi isu utama di forum internasional. Dewan Keamanan PBB langsung menggelar sidang darurat. Namun perdebatan yang muncul memperlihatkan perpecahan tajam antar negara anggota. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, langsung mengecam keras serangan Qatar. Washington menyebut aksi tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang bisa memicu perang lebih luas di Timur Tengah.
Presiden AS menegaskan dukungannya kepada Israel dan berjanji akan meningkatkan bantuan militer. Namun, pernyataan ini langsung ditentang oleh sejumlah negara, terutama dari blok Arab dan Asia. Rusia dalam pernyataannya menyebut bahwa Israel harus bertanggung jawab atas situasi ini. Moskow menyoroti bahwa Israel lah yang lebih dulu melanggar kedaulatan Qatar dengan menyerang ibu kota Doha. Jika Israel menganggap dirinya berhak membombardir kota lain, maka jangan kaget ketika kota mereka dibalas, kata perwakilan Rusia di sidang PBB. Cina mengambil posisi lebih hati-hati, menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri. Namun Beijing juga menekankan bahwa tindakan Israel menyerang ibu kota Qatar adalah preseden berbahaya yang tidak boleh diabaikan. Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) justru mendukung penuh langkah Qatar, menyebut serangan balasan ke Yerusalem sebagai hak sah membela diri. Uni Eropa terlihat terpecah. Beberapa negara seperti Prancis dan Jerman cenderung mendukung Israel. Sementara negara-negara lain seperti Spanyol dan Irlandia secara terbuka mengkritik serangan Israel ke Doha. Tidak ada pembenaran untuk membom kota penuh penduduk sipil dengan alasan memburu kelompok bersenjata, ujar Menteri Luar Negeri Spanyol. Di luar forum diplomasi, masyarakat dunia juga menunjukkan reaksi yang beragam. Di kota-kota besar Eropa dan Asia, demonstrasi pro-Qatar dan pro-Palestina semakin masif. Ribuan orang turun ke jalan, mengecam Israel, dan menuntut dihentikannya dukungan militer dari negara-negara barat. Sebaliknya, di beberapa kota di AS, demonstran pro-Israel mendesak balasan keras terhadap Qatar. Organisasi Kemanusiaan Internasional mengingatkan bahwa situasi ini bisa mengarah ke perang regional. Masyarakat internasional menyoroti jatuhnya banyak korban sipil di Doha akibat serangan Israel. Sementara Human Rights Watch menekankan bahwa balasan Qatar ke Yerusalem juga memakan korban sipil dalam jumlah besar. PBB sejauh ini gagal mencapai resolusi bersama. Voting yang dilakukan berakhir buntu karena adanya veto dari anggota tetap. AS memveto setiap usulan yang mengutuk Israel, sementara Rusia memveto usulan yang mengutuk Qatar. Akibatnya, tidak ada keputusan konkret dan situasi semakin berlarut-larut. Di balik semua perdebatan, satu hal jelas. Reputasi Israel sebagai negara dengan pertahanan udara terkuat kini dipertanyakan. Serangan Qatar telah mengguncangkan persepsi dunia bahwa Israel ternyata tidak kebal terhadap serangan rudal modern. Banyak pihak melihat ini sebagai titik balik geopolitik di Timur Tengah, di mana Israel tidak lagi berdiri di posisi dominan tanpa tantangan serius.